Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang Allah mendatangkan kebaikan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik bagi kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia mau mengerjakan, Dia mau merencanakan, dan Dia mendatangkan yang terbaik bagi setiap kita. Kalau kita saja Bapa di dunia ini berjuang yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi Bapa yang di sorga. Dia berkata, kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik, Tuhan mengerjakan yang terbaik dan mendatangkan yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Itulah jaminan firman Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa Allah mengerjakan yang terbaik bagi kita, merencanakan yang terbaik bagi kita, dan kemudian menggenapi yang terbaik bagi kehidupan kita saudara, maka alangkah indahnya kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saat ini saudara, kalau kita rindu Allah menggenapi rancangan-rancangannya dan pekerjaannya yang terbaik bagi kita, mari kita terus belajar saudara. Kita belajar bagaimana supaya kita mengalami rancangan-rancangan Allah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori supaya setiap saudara akan gampang memahami firman Tuhan dan saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya.
tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana manusia mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Paulus di mana menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi umat-umatnya. Hanya kita harus hati-hati dalam menafsirkan ayat ini, saudara. Karena sekalipun dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu ada di ayat yang ke-28, di mana di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu di sini bukan sebenarnya menunjukkan segala sesuatu apa saja begitu. Tetapi kata segala sesuatu di sini itu tidak terlepas dari konteks ayat-ayat sebelumnya, di mana mulai ayat yang ke-18 tadi, saudara, Paulus berbicara tentang di sana tentang penderitaan zaman sekarang. Dikatakan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus segala sesuatu di sini adalah apa yang dia bahas di atas. Dan yang dia bahas di atas itu adalah salah satunya tentang penderitaan. Dan akhirnya dia berkata, kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatunya itu salah satunya adalah penderitaan. Artinya apa, saudara? Penderitaan sekalipun Allah sanggup mengubahkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi yang dimaksudkan di sini segala sesuatu adalah penderitaan hidup, beban hidup, persoalan hidup. Itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi itu yang pertama yang saya ingin kita pahami, saudara, bahwa segala sesuatu di sini bukan maksudnya apa saja. Kenapa? Karena satu kali saya duduk di bangku perkuliahan, lalu kemudian satu dosen bertanya, menurut saudara apa maksudnya segala sesuatu? Lalu akhirnya dia menyimpulkan segala sesuatu yaitu segala sesuatu. Bahkan ketika ada orang yang akhirnya berzina,
lalu kemudian lahirlah seorang anak dari sana dan dibahas dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Wow, itu sudah terlalu jauh, saudara. Kita pergi saja ke konteksnya, di mana dalam konteksnya di sini segala sesuatu di sana salah satunya adalah tentang penderitaan. Artinya di dalam kehidupan saudara, penderitaan-penderitaan, beban persoalan yang sedang saudara hadapi, Allah sanggup mengubahkannya atau Allah sanggup memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekalipun hidup saudara menderita saat ini, Allah sanggup mengubah penderitaan itu untuk kebaikan. Dan dia berkata saudara di ayat yang ke-28 tadi bahwa sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi dia tidak tinggal diam dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam masalah, persoalan yang kita alami sebagai umat-umatnya. Allah tidak tinggal diam, tapi dia turut bekerja, kata firman Tuhan. Dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan, Allah turut bekerja dalam hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah tidak tinggal diam, saudara. Dia bertindak, dia berbuat, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja dalam hidup saudara. Dia bekerja dalam masalah, persoalan, penderitaan yang sedang saudara alami. Dia sedang bekerja di tengah-tengah masalah, di tengah keluarga saudara mungkin yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah ekonomi, dia sedang bekerja dalam masalah ekonomi saudara. Dia sedang bekerja di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Sekalipun saat ini sepertinya semuanya sangat sulit, tapi Allah turut bekerja di sana. Kalau Allah turut bekerja, apakah yang mustahil? Apakah yang tidak bisa diubah? Ketika Allah turut bekerja, dia sanggup mengubah segala sesuatu. Nah, berikutnya saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana atau kepada siapa Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu, bahkan penderitaan sekalipun Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa Tuhan akan mengerjakannya? Kita lihat kembali saudara, di ayat yang ke-28 itu dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja dalam hidup siapa saudara? Dalam hidup orang yang mengasihi Dia. Jadi sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Allah akan mengubah itu semua menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan. Jika dalam menghadapi itu semua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap melangkah, kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Kita tetap membuktikan dalam perjalanan hidup kita bahwa kita mengasihi Dia. Jika kita bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa kita hidup mengasihi Tuhan, maka sekalipun hari ini ada penderitaan, sekalipun hari ini ada masalah, tantangan, persoalan hidup yang kita alami, Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya melihat saudara, ada begitu banyak dalam kehidupan ini, baik kehidupan pribadi saya, baik kehidupan jemaat, baik di tengah pelayanan. Saya melihat ada begitu banyak masalah, kesulitan, persoalan. Pada saat mengalaminya, tidak bisa dipahami. Pada saat mengalaminya, tidak bisa diterima, sulit diterima secara akal. Tetapi jauh kemudian, setelah dipahami semuanya, baru akhirnya ternyata Allah tidak tinggal diam. Dalam persoalan dan masalah itu, ternyata Allah ikut bekerja di sana. Dan itu akan terjadi ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi saudara, apapun yang saudara alami, tetaplah hidup mengasihi Tuhan.
Ada orang-orang yang ketika mereka mengikut Tuhan, lalu kemudian mereka punya masalah, dan mereka kemudian mulai berdoa, berseru kepada Tuhan, tetapi doa mereka tidak dijawab. Akhirnya, belum dijawab, akhirnya mereka undur, mereka lemah, mereka meninggalkan Tuhan. Sebaliknya saudara, kalau kita meninggalkan Tuhan, maka penderitaan, kehancuran yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita sabar dan hidup tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, maka pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan perkara yang dahsyat. Dia menyatakan pertolongannya. Itu sebabnya teruslah mengasihi Tuhan. Sekalipun hari ini saudara tidak paham, sekalipun hari ini saudara merasa tidak adil, sekalipun hari ini saudara merasa begitu berat, begitu sulit beban kehidupan saudara, tetaplah melangkah dengan mengasihi Tuhan. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Selanjutnya saudara, masih di ayat yang ke-28, di sana juga dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua saudara, orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang dipanggil Tuhan dan menghidupi panggilan Tuhan. Nah saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi ada tujuan Tuhan atas panggilan kita. Setiap kita saudara, ada panggilan Tuhan atas kehidupan kita, siapapun kita. Dan panggilan Tuhan atas kehidupan kita berbeda satu dengan yang lain. Dan dalam kita menjalani hidup kita, seharusnya kita melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk hidup diberkati, hidup berhasil, hidup sukses, apa yang kita inginkan terjadi, kita menjadi kaya raya dan sebagainya. Bukan itu panggilan Tuhan atas hidup kita. Itu adalah bonus yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tetapi sebenarnya ada panggilan Tuhan sehingga Tuhan melakukan itu. Kenapa saudara diberkati? Karena ada panggilan Tuhan atas hidup saudara, dan Dia mau saudara memakai berkat yang Dia beri untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Dan orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Saudara harus paham apa yang menjadi panggilan saudara, dan seharusnya saudara tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saudara. Saya memberi satu contoh dari kehidupan pribadi saya, saudara, di mana pada saat saya mengalami panggilan Tuhan, saya mengalami kepastian keselamatan. Dan saat saya mengalami kepastian keselamatan, saya selalu ingat orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mengingat di situ ada keluarga saya, di situ ada berduyun-duyun orang banyak yang berdesakan. Tetapi mereka belum percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Dan saya tahu kemana jalan mereka. Mereka pasti akan masuk ke neraka, dan mereka akan berada di neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya akhirnya aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan memanggil aku untuk memberitakan Injil. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan, dan akhirnya aku menjalani panggilanku untuk hidup memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Akhirnya saya pergi ke sekolah Alkitab, dan kemudian akhirnya setelah selesai 2 tahun sekolah Alkitab, saya siap merintis gereja. Jadi waktu itu masih berumur 19 tahun saudara. Saya sudah pergi merintis gereja di tempat saya melayani hari ini. Saya merintis, ada perjuangan yang berat, ada kesulitan yang berat saudara secara ekonomi, kebutuhan hidup saya, karena kami berada di gereja yang tidak menggaji hamba Tuhan saudara. Jadi kami hanya pergi, gereja kami punya moto, pergilah, merintislah, layanilah Tuhan, dan hiduplah di sana dari pelayanan. Jadi ada pergumulan bagi saya dalam merintis jemaat.
Tetapi dalam pergumulan itu aku tahu bahwa disitulah panggilan saya, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil di daerah ini. Sampai-sampai pada waktu itu saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan yang melihat pelayanan saya, dan kemudian akhirnya dia tertarik. Dia punya gereja 3 dan dia tertarik untuk menawarkan gereja itu kepada saya. Dia berkata, maukah kamu menjadi gembala di gereja ini? Gereja itu sudah besar, artinya gereja itu sudah mapan, sudah permanen, dan jemaat sudah banyak di sana. Saya tinggal, istilahnya saya tinggal menuai kalau saya pindah ke sana. Pada saat tawaran itu diberikan kepada saya mulai merenung. Dan akhirnya firman Tuhan menyadarkan saya bahwa panggilan saya adalah di tempat ini. Sekalipun di tempat ini pada waktu itu saya masih merintis dan mengontrak rumah. Saya mengalami kesulitan ekonomi. Saya mengalami banyak hal, saudara. Kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan. Tetapi ketika tawaran itu diberi kepada saya, lama-lama beberapa waktu kemudian, saya akhirnya menyimpulkan bahwa panggilan saya di sini. Sekalipun ada tawaran yang lebih baik, saya akan tetap tinggal di sini. Saya tahu disinilah panggilan saya, dan saya harus menghidupi panggilan saya. Dan sampai hari ini saya masih menghidupi panggilan itu, saudara. Artinya apa? Hal yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah bahwa saya mengerti betul apa yang menjadi panggilan saya. Panggilan saya adalah melayani Tuhan di desa ini. Sekalipun ini desa yang kecil, sekalipun desa yang tidak dikenal, dibandingkan dengan kota dan sebagainya, desa ini bukan menjadi tempat yang basah kata orang, saudara. Tetapi saya tahu di sini panggilan saya. Sekalipun ada tawaran yang lebih baik, saya tidak terima tawaran itu. Kenapa? Karena saya tahu di sinilah panggilan saya. Artinya apapun harganya saya harus menghidupi panggilan itu. Karena saya tahu kenapa saya hidup. Karena Tuhan mau saya melayani di sini, memberitakan firman Tuhan di sini, memberitakan Injil di sini, dengan segala tantangan, beban dan persoalan yang harus saya pikul. Saya tahu inilah panggilan saya. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sama seperti Tuhan memanggil saya sesuai dengan tujuan dan rencananya bagi saya, Dia juga memanggil saudara. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilannya. Hanya berbeda, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saudara dipanggil menjadi apa? Saudara harus tahu panggilan Tuhan atas kehidupan saudara, dan saudara harus hidupi panggilan itu di dalam kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita mengalami Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dikatakan di ayat 29, saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, saudara, adalah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi bagaimana supaya kita menyaksikan Allah menolong kehidupan kita? Kita harus berproses hari demi hari semakin serupa dengan Kristus, saudara. Kita harus berproses hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kita harus berubah lebih baik. Kita harus diproses menjadi lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kita. Hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Karakter kita, sifat kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Itu yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Maka pada akhirnya Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana firman Allah menegaskan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah tidak tinggal diam, tapi Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara. Dan Dia Allah yang aktif bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kepada siapa Tuhan akan menyatakan kebaikan? Kepada siapa Tuhan datangkan kebaikan? Yang pertama,
kepada orang yang hidup mengasihi Dia apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kalau saudara rindu mengalami Tuhan bekerja menyatakan kebaikan dalam kehidupan saudara, maka hiduplah mengasihi Tuhan apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, hiduplah mengasihi Tuhan. Yang kedua, hiduplah melaksanakan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain, tapi mari kita hidupi panggilan itu. Yang pertama, pahami apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, dan kemudian hidupi panggilan itu. Kemudian yang terakhir, kita harus semakin serupa dengan gambaran Kristus. Maka Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang menghidupi panggilan Tuhan, dan berproses semakin serupa dengan gambaran Kristus. Maka dengan demikian, Tuhan akan bekerja. Dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana dalam firman-Mu ditegaskan bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Engkau Allah yang bekerja dan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan masalah persoalan pun Tuhan sanggup ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya kami mengalami Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami harus mengasihi Engkau, menghidupi panggilan-Mu, dan kami harus berproses menjadi semakin serupa dengan Engkau. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengasihi Tuhan, ajar mereka menghidupi panggilan Tuhan, dan ajar mereka berproses semakin serupa dengan gambaran Tuhan dalam sifat, karakter, pola pikir mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dalam segala profesi mereka, pekerjaan mereka. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Itu sebabnya hadirlah terus di tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, menaikkan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan
pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara.
kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus, oh Yesus.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah